Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Sakin Anwar, mahasiswa PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD tahun 2022, akan mempresentasikan laporan observasi perkembangan peserta didik. Yang pertama, kita ketahui dulu identitas peserta didik. Ada dua peserta didik yang akan menjadi fokus peneliti pada saat ini. Yang pertama bernama Razemi Muhammad Atskik, jenis kelamin laki-laki, suku dari Makassar, agama Islam, kelas 4B. Dan yang kedua ada Queen Syakira, jenis kelamin perempuan, suku dari Sunda, agama Islam, dan juga merupakan kelas 4B, dan keduanya berasal dari UPT SPF SD Negeri Kompleks IKIP 1. Selanjutnya, hasil dan analisis observasi, di mana ada beberapa indikator observasi yang menjadi pedoman observer untuk melakukan observasi kepada peserta didik, di mana yang pertama etnik. Hasil observasi pada etnik, kedua peserta didik ini memiliki suku yang berbeda, namun tetap saling menghargai kultur antara teman sebayanya, seperti menghargai temannya yang berbeda suku, bahasa, dan budaya. Selain itu, peserta didik mampu melakukan kerjasama walaupun berbeda kultur, sehingga tercipta kerja kelompok bersama dalam menyelesaikan tugas dari guru. Selanjutnya, pada bahasa yang digunakan peserta didik, keduanya ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk berkomunikasi. Indikator selanjutnya adalah kultur, di mana kedua peserta didik merasa menyadari perbedaan kultur yang ada di kelas. Namun selama bersekolah, peserta didik berusaha beradaptasi dengan teman sebayanya. Peserta didik saling menghargai keberagaman. Misalnya ada temannya berasal dari suku Sunda, suku Bugis, maupun suku Makassar dan sebagainya. Tetapi mereka tetap melakukan pertemanan yang baik. Indikator ketiga ada status sosial dengan beberapa indikator di dalamnya. Pada peserta didik pertama, pekerjaan orang tua, ayah bidang keuangan DPR, dan ibu desainer dan pengusaha butik. Sedangkan peserta didik kedua, ayah bekerja sebagai PLN dan ibu bekerja sebagai IRT ataupun biasa PIKK, Persatuan Istri Karyawan atau Karyawati PLN. Selanjutnya, beberapa indikator pada status sosial memperoleh hasil di mana peserta didik memiliki gadget, namun selama proses pembelajaran peserta didik tidak sering menggunakan karena guru lebih dominan memberikan pembelajaran yang bermakna, di mana terjadi kerjasama antara peserta didik sehingga mereka tetap saling menghargai antara status sosial yang dimiliki. Indikator keempat ada minat belajar dengan beberapa hasil observasi. Pada peserta didik pertama lebih menyukai pembelajaran matematika, sedangkan pada peserta didik kedua lebih menyukai pembelajaran matematika dan bahasa Inggris. Kedua peserta didik ini terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik memberikan perhatian penuh dalam proses pembelajaran, di mana mereka berdua lebih senang bermain dalam bentuk kelompok belajar yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, bagian perkembangan kognitif dengan beberapa indikator observasi di dalamnya. Adapun hasil observasi, kedua peserta didik memiliki rasa percaya diri, keberanian, mampu berpikir kritis, dapat mampu berhitung dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu mengembangkan ide dan kreativitas, memperhatikan guru ketika menjelaskan materi pembelajaran, serta tertib dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, perkembangan psikososial berdasarkan indikator observasi. Adapun hasil observasi, kedua peserta didik sangat tertib dalam proses pembelajaran sehingga tidak pernah melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan temannya. Selanjutnya, peserta didik sering membantu guru, misalnya memimpin doa sebelum belajar. Peserta didik juga keduanya selalu menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh guru. Peserta didik juga memiliki rasa percaya diri serta mampu bersikap positif dan berinteraksi dengan temannya. Selanjutnya, perkembangan emosi berdasarkan indikator observasi. Adapun hasil observasi, kedua peserta didik sangat senang apalagi saat mendapatkan reward. Yang selanjutnya, peserta didik memiliki kepribadian yang baik sehingga tidak pernah menyalahkan atau menuduh orang tanpa adanya bukti yang akurat. Peserta didik juga selalu menunjukkan wajah yang ramah, bersahabat, dan tidak pernah cemberut. Peserta didik juga selalu mengendalikan emosinya, mampu menghargai diri sendiri dan orang sekitarnya, mampu mengungkapkan perasaannya kepada temannya, mudah tersinggung dengan perkataan orang lain jika itu membuatnya sudah tidak nyaman. Selanjutnya, peserta didik cemas dan takut ketika tugasnya tidak selesai.
Yang kedelapan, perkembangan moral. Berdasarkan indikator observasi, adapun hasil observasi yang observer temukan, di mana kedua peserta didik sebelum dan setelah belajar berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, peserta didik keduanya menaati aturan yang berlaku di sekolah, misalnya menggunakan seragam sekolah sesuai dengan harinya. Selanjutnya, peserta didik keduanya memiliki akhlak yang baik, seperti tanggung jawab, jujur, dan sopan. Terakhir, dalam perkembangan moral, peserta didik rajin melaksanakan ibadah seperti melakukan sholat 5 waktu. Yang kesembilan, perkembangan motorik. Kedua peserta didik memiliki keterampilan gerak seperti berjalan, berlari, melompat. Kedua peserta didik juga mampu menggunakan tangan dan kakinya dengan baik. Pada bagian perkembangan fisik, kedua peserta didik memiliki kondisi tubuh yang baik. Tetapi pada peserta didik yang pertama memiliki mata minus 2 sehingga membutuhkan kacamata dalam melihat. Sedangkan peserta didik yang kedua, alhamdulillah, memiliki perkembangan fisik yang baik. Selanjutnya yang ke-11 ada kemampuan awal. Kedua peserta didik dapat membaca dengan lancar dan jelas. Peserta didik mampu menulis dengan rapi dan mudah dibaca. Peserta didik sangat senang dengan pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris sehingga memiliki kemampuan berhitung dengan baik. Pada bagian 12, gaya belajar. Kedua peserta didik memiliki kebiasaan dalam belajar, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, berpikir kritis, aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan, memiliki sikap saling bekerja sama dan kelompok, disiplin, rasa percaya diri yang tinggi, serta mandiri. Kedua peserta didik juga sering menonton TV saat berada di rumah. Kedua peserta didik juga belajar mandiri membuatnya tenang. Terakhir, kedua peserta didik pada bagian gaya belajarnya sangat senang membaca buku mata pelajaran yang mereka sukai, tidak suka membaca komik, novel, dan surat kabar dan majalah. Ada sih rasa kesukaan, tapi tidak melebihi dengan membaca mata pelajaran. Terakhir, motivasi. Kedua peserta didik sangat memiliki rasa tahu yang tinggi, apalagi ada tugas yang diberikan guru, mereka mampu menganalisis soal tersebut, maka ia selalu bertanya dengan gurunya. Selanjutnya, peserta didik selalu menunjukkan keterlibatannya dalam proses pembelajaran. Kedua peserta didik juga memiliki sikap tidak mudah putus asa. Dan terakhir, kedua peserta didik memiliki rasa semangat itu yang sangat tinggi, selalu ditunjukkan dengan aktif bertanya, mengemukakan pendapat, mempresentasikan hasil diskusi, hingga saat guru melakukan kegiatan menyimpulkan pembelajaran. Itulah hasil laporan observasi perkembangan peserta didik saya terhadap 2 peserta didik yang ada di sekolah PPL PPG Prajabatan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.